Panto jago closing nirti. Panto percaya diri. Semua Pak. Lanjut lagi. Nah, percaya diri. Bisnis nirti menghasilkan bonus besar. Sudah banyak contohnya. Nah, saya akan menjabarkan bahwa di nirti sudah banyak teman-teman yang merasakan hasil nirti. Salah satu para jajaran Sapir, Above, itu udah merasakan puluhan juta. Nah, bisnis nirti adalah solusi bagi banyak orang. Dan saya merasakan hampir setiap orang yang saya tawari join di nirti karena apa? Bisnis receh hasil sultan. Dan bisnis nirti ini adalah solusi di zaman pandemi COVID-19. Oke, Panto, lanjut. Harus punya mindset bahwa kita berbagi manfaat bukan memanfaatkan. Sehingga jika ada yang tidak bergabung, yang rugi adalah mereka, bukan kita. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Saya selalu bilang kepada teman-teman yang offline, saya selalu bilang ketika Anda ditolak, Anda jadi kecil hati, jadi pundung, selalu saya bilang perbaiki niat Anda. Karena apa? Karena saya selalu mindset saya adalah bagaimana ketika saya ditolak itu tersenyum. Kenapa? Ketika saya prospek itu adalah sedekah. Sedekah apa? Sedekah informasi. Dan ketika orang itu tidak join, maka dia tidak dapat hidayah dari Tuhan. Itu mindset otak saya ketika saya menjalankan offline. Jadi ketika teman-teman ditolak, jangan baper, jangan pundung, tapi tetap tersenyum karena prospek itu adalah sedekah. Sedekah apa? Sedekah informasi. Seperti itu. Kalau saya, makanya semakin saya banyak ditolak, semakin banyak senyum saya. Saya tidak pernah baper. Karena apa? Orang itu tidak dapat hidayah dari Tuhan. Kenapa? Karena saya mau kasih kaya melalui lewat nirti. Bapak Ibu. Oke? Membuka paradigma kepada calon prospekan tentang bisnis MLM. Banyak di luar sana mengatakan alergi MLM. Tetapi bonusnya mau dinikmatin. Kenapa? Karena bisnis MLM itu banyak tidak jelasnya. Saya selalu kalau ketemu sama orang, kalau orang mengatakan, ini MLM ya? Iya. Kenapa? Kenapa kita harus takut bahwa mengatakan MLM? Nah, sementara MLM ini adalah pekerjaan paling mulia. Kenapa saya selalu mengatakan MLM itu bagus? Karena satu, banyak alasan orang, oh saya tidak tahu cari-cari orang, Pak. Kalau saya yang dapat jawab pertanyaan itu, saya tidak pernah menjawab, tapi saya selalu pasti bertanya balik. Mohon maaf Bu, emang Ibu polisi cari-cari orang? Kita di sini hanyalah sedekah informasi. Kalau saya di lapangan seperti itu, jadi saya bukan cari-cari orang Bu, saya hanya bersedekah informasi. Oh MLM itu kan cari-cari orang terus saya tidak bisa bicara loh. Kalau saya dapat pertanyaan seperti itu, saya tidak pernah jawab, tapi saya malah bertanya, loh Bu, mohon maaf, itu Ibu ngomong tadi apa? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan kita malu mengatakan bahwa bisnis kita MLM. Saya malah bersyukur, bahkan ada satu hari orang mengatakan MLM itu tidak jelas. Saya selalu bilang, iya Pak, betul. MLM tidak masuk akal karena tidak masuk rekening bonus, rekening Bapak bonusnya, masuk di rekening saya. MLM itu haram. Kata siapa Pak?
toh kita ada ijab kabul. Jadi teman-teman harus percaya diri bahwa bisnis MLM ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Saya nggak pernah takut atau malu mengatakan bahwa bisnis apa Pak Okto? Bisnis MLM. Oh, yang cari-cari orang ya iya. Karena apa? Saya pede. Saya yakin bahwa bisnis MLM adalah kendaraan tercepat untuk mencari income. Oke, next. Punya mindset bahwa produk dan marketing plan Nirti bagus sehingga jika kita menawarkan kepada orang tidak menolak. Nah, saya sepakat dengan poin ini. Saya alhamdulillah selama menjalankan bisnis MLM kurang lebih 12 tahun, Nirti yang saya merasakan simple untuk closing. Kenapa? Karena produknya murah, bukan murahan, ya kan? Nah, saya selalu yakin bahwa Nirti ini adalah kendaraan tercepat untuk meraih impian-impian teman-teman. Sehingga saya pun merasakan bahwa saya tidak pernah capek bercerita tentang Nirti. Walaupun jam 2 subuh atau jam 3 subuh, saya tetap strong. Karena apa? Simpel banget. Dengan saya selalu bilang, Bu, bisnis receh hasil sultan. Iya kan? Mana ada bisnis zaman sekarang modalnya 250.000 tetapi potensi penghasilannya 2 juta per hari. Nah, banyak di luar sana bisnis di atas rata-rata 500, 1 juta. Kalau mereka penghasilannya juta sampai miliaran, ya wajar dong, karena modalnya gede. Kalau Nirti, yang selalu saya bilang, bisnis receh hasil sultan. Dan Nirti sudah membuktikan marketing plan-nya dalam waktu 6 bulan. Ada seorang top leader kita, top leader Nirti, berpenghasilan di atas 1,2 miliar. Beri aplaus yang meriah kepada Ummah Moza. Jadi kita jangan pernah takut. Kalau kita pernah takut, ya mohon maaf Bapak Ibu, jangan pernah keluar presentasi offline. Karena apa? Mindset kita selalu ditakut-takutin. Jangan-jangan ini orang tidak join. Jangan-jangan terlalu banyak jangan-jangannya. Harus kita punya mindset positive thinking bahwa bisnis Nirti adalah kendaraan yang tercepat untuk kita raih. Saya nggak pernah takut, apalagi menawarkan. Yang paling saya suka itu kalau melihat ibu-ibu yang banyak flag hitamnya. Itu adalah sasaran duit saya. Kenapa? Tidak ada wanita di muka bumi ini yang tidak mau cantik. Yang kedua, tidak ada wanita di muka bumi ini yang mau flag hitam. Tetapi, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka pasti dapat flag hitam. Karena ada 3 unsur. Yang pertama, faktor KB. Yang kedua, pakai krim siang dan malam. Dan yang ketiga adalah matahari. Makanya, mindset teman-teman harus diperbaiki. Saya alhamdulillah dari 20 orang, bahkan puluhan orang, tidak ada yang menolak. Karena saya yakin bisnis Nirti ini layak untuk saya perjuangkan dan produk kita sangat bagus. Kenapa? Karena produk kita mengandung susu fermentasi, yogurt, apalagi ada sarang burung walet dan klorofil. Makanya teman-teman harus menghafal atau paham bahan-bahan baku produk Nirti. Sehingga ketika ada teman-teman menawarkan seseorang, tidak perlu lagi lihat brosur. Produk Nirti terbuat dari apa? Kalau tidak salah Bu, sarang burung walet. Terus kalau tidak salah apa lagi? Kalau tidak salah yogurt. Nah, Anda sendiri aja ragu dengan produk Nirti. Bagaimana mau closing? Kalau saya
ya saya hajar saja. Urusan belakang benar atau salah kita yang tahu kok. Bisnis Nirti kandungannya apa, kan seperti itu teman-teman. Jadi kelihatan profesional di depan umum. Jangan berandai-andai. Seumpamanya ini Bu, dia terbuat dari klorofil kalau tidak salah. Jangan, salah dan benarnya Anda lebih paham tentang produk Nirti. Customer atau lawan kita, dia nggak paham tentang Nirti. Apa itu Nirti? Apa itu sunscreen? Kalau saya selalu mengajarkan kepada tim saya, hajar saja. Urusan benar dan salah, kita yang lebih paham tentang produk Nirti. Sehingga 90% penolakan tidak pernah saya dapatkan. Karena saya selalu yakin, saya selalu hafal kandungan-kandungan produk. Apalagi tentang marketing plan. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa berbicara bisnis offline itu susah gampang. Tetapi ketika kita yakin bahwa kita bisa closing orang tersebut, maka itu terjadi. Bisnis offline itu yang sering saya dapat di lapangan itu adalah kita kurangnya bermain intonasi bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau ada pertanyaan jangan dijawab, harus ditanya balik. Seperti itu. Kalau saya sering dapat kejadian di lapangan seperti ini, salah satu contoh, sering teman-teman pasti dapat contoh, oh saya tanya suami dulu ya kan? Pasti teman-teman menjawab, oh iya tanya aja suami ya teh. Maka ketika itu terjadi, insya Allah dia akan menolak. Kalau saya dapat pertanyaan seperti itu, maka saya terus kembali bertanya, punten teh, kalau AA lihat yang bening-bening di luar, tanya Tete enggak? Enggak. Makanya Tete harus pakai sabun dari Nirti dan sunscreen-nya supaya AA tidak lihat-lihat bening-bening di luar. Seperti itu. Kalau saya lagi menangani keberatan customer. Jangan sampai, oh iya teh, tanya aja AA ya. Jangan harap teman-teman akan closing. Pasti bawa telur besar. Kenapa? Karena ya secara tidak langsung Anda sudah memberikan celah. Kalau saya tidak akan pernah saya tanya, menjawab pertanyaan orang tersebut. Saya pasti bertanya balik sehingga terjadi closing. Kalau saya di lapangan. Dan alhamdulillah salah satu member saya dia ada di Probolinggo yang dulunya menolak, tapi saya pantang menyerah tanpa saya harus sabar dan alhamdulillah beliau lagi jalankan Nirti dengan baik. Kenapa? Karena saya yakin, saya buka mindset dia bahwa Nirti ini adalah bisnis receh hasil sultan. Nah, salah satu leader saya juga ada di Kota Makassar yang dulunya saya tawarin bisnis Nirti, alhamdulillah saya diblokir. Tapi saya tidak menyerah bahwa saya yakin dan percaya pasti lo join. Secara tidak langsung saya menggunakan teman saya atau sahabat saya untuk menghubungi orang tersebut. Saya nggak usah sebut nama ya. Menghubungi orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Kami ketemu di kafe. Alhamdulillah dia buka blokirannya. Entah kenapa dia buka, saya tidak tahu mungkin dia dapat hidayah atau apa. Tidak panjang lebar, saya menjelaskan secara detail tentang NP Marketing Plan Nirti. Dan saya penekanannya adalah selalu di potensi penghasilan dan reward. Alhamdulillah beliau join 7 titik. Oke, Panto. Panto. Sudah, Pak.
Silakan. Oke, oke Pak. Jaringan agak jelek. Punya mindset bahwa produk sudah ini Pak, udah. Halo, Pak Anto. Oke, next. Jangan punya pemikiran jika saya bisa sponsori akan dapat 50.000. Ah, ini sangat menarik. Oke, teman-teman, saya sepakat dengan ini. Perlu diingat bahwa bonus 50.000 atau sponsoring 50.000 NIRT itu hanya sekali. Tetapi yang membuat bonus teman-teman naik itu adalah 20.000. Bahkan Mardia pun sampai 1,2 miliar karena 20.000. Ya kan? Nah, jangan pernah berpikiran jika saya bisa mensponsor akan dapat 50.000. Jangan teman-teman. Lakukan bisnis nirti ini dengan hati yang ikhlas. Kita bantu tim kita untuk sukses kiri kanan, maka saya yakin dan percaya Anda pasti sudah sukses juga. Makanya MLM itu adalah kepanjangan merekrut lalu mensukseskan. Jangan dibalik ya, merekrut lalu mati, jangan. Makanya jangan kita menjago sponsoring, tapi menjagolah menjadi pembina pembangun jaringan. Karena yang konsisten itu Bapak Ibu adalah 20.000-nya nirti, gurih. Kalau 50.000 hanya sekali Bapak Ibu. Yang konsisten itu adalah 20.000-nya. Dan saya biasa ketika dapat sponsori orang, saya kasih downline saya yang sponsori 50.000-nya. Biar dia semangat. Kenapa? Kalau downline kita kasih sponsornya 50.000 tanpa diam-diam, maka dia akan lari. Wah, baik juga ini apa yang saya kasih 50.000. Padahal kan ya teman-teman kan perlu tahu bahwa bonus 20.000-nya Nirti itu 20 dikali 100 adalah 2 juta per hari. Iya kan? Nah, kalau saya tidak pernah pikir 50.000-nya, yang saya pikir 20.000. Nah, kemarin juga ada saya sempat berdebat dengan salah satu tetangga, rumput tetangga lah, ya kan? Wah, kecil amat ini 50.000-nya Nirti. Saya bilang jangan lihat 20, 50-nya bos, tapi lihat 20.000-nya. 20.000 dikali 100 pasang sama dengan 2 juta. Besar mana? 20.000 atau 50.000? Dan sehingga alhamdulillah rumput tetangga join pun juga dan dia menyerahkan diri. Beliau adalah satu alma mater saya dulu. Ya awalnya dia anggap enteng bisnis bonus sponsor 50.000 kecil amat. Tetapi saya dengan konsisten, dengan hati-hati, dengan antusiasnya menjelaskan bahwa jangan lihat 50.000-nya teman, tapi lihatlah 20.000-nya. Karena 20.000 kali 100 sama dengan 1 juta. Dan kami akhiri percakapan itu sampai 2:30 subuh. Karena saya nggak pernah mikir 50.000-nya. Yang saya pikir 20.000-nya, bagaimana saya bisa 100 pasang per hari. Itu kita berbicara kalau kita satu box. Jadi jangan, kalau saya rekrut orang 10 orang, saya dapat sekian. Kalau saya rekrut sekian, saya dapat sekian. Jangan terlalu banyak. Tapi jagolah membina. Bisnis MLM itu adalah bisnis duplikasi. Bisnis MLM itu adalah bisnis edifikasi. Jangan kita jago merekrut tapi tidak jago membina. Kasihan. Karena saya punya simbol dari dulu itu adalah MLM adalah merekrut lalu mensukseskan. Itu yang benar. Karena 20.000 kalau dikali 100 pasang gede juga teman-teman. Bukan uang receh lagi. Uang gede. Oke, next. Semangat dan antusias
semangat dan antusias orang yang tidak akan join dengan Anda jika tidak antusias. Nah, teman-teman, ketika menjelaskan sebuah bisnis ataupun produk Nirti, kita jangan tidak semangat atau tidak antusias. Salah satu contoh, ini contoh ya. Nah, saya kalau presentasi orang itu satu warkop dengar suara saya. Kenapa? Karena saya semangat. Ketika saya satu warkop dengar suara saya, maka mereka mengatakan, itu bisnis apa sih ribut amat? Nah, memang kita harus antusias bahwa bisnis seperti ini adalah layak untuk kita perjuangkan, Bapak Ibu. Gimana orang mau join? Kalau kita ngomong, Bu, ini produk Nirti terbuat dari sarang burung walet, terus apa lagi ya, daun teh. Jangan Bapak Ibu, kita harus semangat karena kita ini adalah jutawan-jutawan Nirti. Gimana orang mau join 7 kalau kita aja presentasinya lemas, tidak antusias. Kan seperti itu. Nah, orang akan masuk 7 atau 15 atau 21 kalau kita antusias. Kalau kita menjelaskan secara bisnis Nirti dengan slow, maka saya yakin dan percaya orang tersebut tidak akan pernah join. Karena dia berpikir, ya gimana aku mau ikut kalau orang yang bawa aja lemas. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya presentasi dimanapun berada, pasti suara saya besar. Karena apa? Saya membangkitkan dia punya semangat. Dengan bangkitnya semangat lawan saya, maka dia antusias pasti akan join di Nirti. Nah, perlu teman-teman sadari, ketika kita berbisnis offline, itu jangan pernah tidak pakai yang namanya intonasi bahasa. Jangan intonasi bahasanya datar terus. Sehingga orang yang mendengarkan itu tidur. Nah, salah satu contoh ketika saya menjelaskan secara offline, yang saya selalu penekanan adalah reward. Yang membuat saya tertarik di perusahaan Nirti adalah reward. Reward adalah penghargaan kepada member yang berprestasi. Bapak Ibu, reward di Nirti adalah akumulasi tanpa hangus dan tanpa tupo. Saya yakin ketika teman-teman melakukan offline dengan semangat, dengan antusias, saya yakin mereka akan closing. Karena apa? Ada penekanan di bahasa yang kita jelaskan. Nah, kalau teman-teman tidak tidak ada antusias dan semangatnya, maka ya sangat disayangkan. Pulang hasilnya pasti nol. Karena apa? Teman-teman berharap untuk closing, sementara teman-teman tidak menggunakan intonasi bahasa, menjelaskan juga datar, ya kan? Nah, di sini di bisnis MLM khususnya offline itu harus ada penekanan sehingga orang tertarik. Apa sih itu reward? Bukan riuh ya, reward. Seperti itu. Jadi kalau kita mau presentasi offline, yang utama adalah semangat dan antusias. Saya tidak akan pulang rumah kalau tidak closing. Itu moto saya. Oke, lanjut. Nah, perlu teman-teman sadari dan pahami, poin ketujuh ini sangat penting. Perhatikan penampilan Anda. Nah, bagaimana orang mau percaya kalau kita dengan bisnis Nirti, kalau mohon maaf sebesar-besarnya, kalau kita pakai pakaian yang kurang sopan, celana robek-robek, sandal-sandal jepit. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah penampilan. Karena perlu ingat, kita ini adalah marketing. Ya, marketing. Marketingnya siapa? Marketingnya Nirti. Ya kan? Bagaimana orang mau percaya dengan bisnis kita
Kalau penampilan kita ogah-ogahan, rambut gondrong, ya kan, ucap-ucakan, ya kan, terus jaket 2 minggu, 1 bulan nggak pernah dicuci, ya kan, terus bau badan, ya pasti orang menghindar Bapak Ibu. Saya paling menjaga yang namanya penampilan. Kenapa? Karena saya mau bertemu dengan orang besar, orang banyak. Kalau jaket saya 1 bulan saya tidak cuci, nauzubillah min zalik, baunya minta ampun. Iya kan? Itu yang paling penting. Terus hargai diri kita ketika orang mau menghargai bisnis kita. Yang paling pertama adalah penampilan. Jangan kita pernah, karena kita tidak tahu orang yang kita akan hadapi ini entah dia bupati atau siapa. Kita nggak tahu lawan kita. Makanya saya selalu menekankan bahwa penampilan adalah number wahid buat saya. Kenapa? Karena supaya orang akan percaya ketika saya menjelaskan bahwa bisnis Nirti ini adalah bisnis miliaran. Hasilnya miliaran, walaupun bonus modalnya 250.000, tapi hasilnya sultan. Nah, itu yang perlu dijaga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan customer lain, bukan 1-2 orang yang kita hadapi. Nah, bagaimana orang mau percaya, orang mau konsentrasi dengan penjelasan kita, sementara jaket saya 1 bulan saya tidak cuci, pasti orang tahan napas. Kan seperti itu. Ya pakai parfum lah sedikit, ya kan? Karena apa? Karena ya saya jujur dari dulu selalu menjaga performance saya. Walaupun kalau kita menjaga performance kita, orang tidak akan pernah tahu isi rekening kita berapa. Walaupun tidak ada ya Bapak Ibu. Tetapi saya yakin semua yang hadir ini malam adalah Sultan-Sultan Nirti. Amin. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika kita mau bertemu orang, lihat dulu penampilan kita. Jangan datang ke rumah member kita kalau pakai sandal jepit. Apalagi sandal jepitnya Senin Kamis. 1 biru, 1 malam, 1 hijau. Ya pastilah orang nggak percaya. Seperti itu. Jadi ya paling penting kalau kita offline itu adalah penampilan. Performance. Kenapa? Kita berbicara puluhan juta, bahkan miliaran. Gimana orang mau percaya kalau kita tidak berpenampilan bagus? Ya kan? Kumis 1 meter, jenggot tidak diurus. Yang mana kabur lah orang. Yang paling penting adalah penampilan pada saat kita bertemu dengan orang. Karena apa? Orang akan segan ketika melihat kita rapi. Orang akan segan ketika kita rapi dan berwibawa. Kalau kita tidak menjaga penampilan kita Bapak Ibu, saya yakin dan percaya orang itu pasti kabur. Jangan kamu dengarkan bisnis kita, pasti kabur. Kenapa? Karena dia tidak tahan baunya. Oke, Panto. Membuka paradigma calon prospekan. Apa bedanya join 1 hak usaha dan 7 hak usaha? Oke, Bapak Ibu. Saya selalu membuka paradigma calon prospekan saya. Setelah dia join 1 titik, saya langsung bertanya, Bu, Pak, mohon maaf, mana lebih besar untungnya 1 hak usaha atau 3 hak usaha atau 7 hak usaha? Saya sepakat pasti Bapak pilih 7 hak usaha. Kenapa? Karena bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak ambil 1 hak usaha, berarti kan potensinya hanya 2 juta per hari. Kalau Bapak ambil 7 hak usaha, artinya 7 dikali 2 juta. Berarti potensi penghasilan Bapak adalah 14 juta per hari.
Saya selalu ngomong, kenapa? Karena saya takut disalahkan. Oh, kenapa nggak ngomong Pak Okto bilang 7 bagus? Kenapa nggak ngomong bilang 15 bagus? Kenapa nggak ngomong bilang 21 bagus? Ya saya cerita apa adanya. Saya kasih membuka potensi income. Karena apa? Saya tidak mau disalahkan di kemudian hari. Karena manusia ini adalah tempatnya salah. Nah, sehingga ketika saya membuka paradigma calon prospekan saya yakin dan percaya ketika orang mendengarkan angka 2 juta dikali 7, 14 juta per hari. Bayangkan Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau kita mengambil 7 hak usaha. Iya kan? Saya selalu berbicara potensi. Potensi income Anda ke depannya. Potensi income Anda 2-3 bulan ke depan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya baru berbicara tentang bonus pasangan. Bagaimana dengan reward? Reward artinya ketika calon prospekan kita ambil 7, maka dia berhak mendapatkan 7 kali 500, 7 kali 1 juta, 7 kali 5 juta, 7 kali 12 juta, 7 kali 100 juta, 7 kali 500 juta, 7 kali 1 miliar. Totalnya adalah kalau dia ambil 7 hak usaha, totalnya adalah 11 miliar 329 juta 500. Itu yang selalu saya membuka paradigma calon prospekan saya. Kenapa dia langsung join 7, 15? Kuncinya di sini Bapak Ibu. Saya selalu menjelaskan, ketika Bapak Ibu ambil 1 box, berarti Ibu berpotensi berpenghasilan 2 juta per hari. Kalau saya ambil 3 Pak Okto, berarti Ibu berpotensi penghasilan 3 juta, 2 juta dikali 3 box. Berarti 6 juta per hari. Kalau saya ambil 5 Pak Okto, berarti Ibu berpotensi penghasilan 2 juta dikali 5 sama dengan 10 juta per hari. Kalau saya ambil 15, silahkan hitung sendiri, Bu. Bayangkan, 7 aja total rewardnya kita itu 11 miliar 329.500. Kapan kita mau ambil? Terserah teman-teman. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, tapi kata Mahdia, jangan lama-lama. Kalau bilang, Mahdia selalu telepon, gaskan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kalau saya selalu membuka paradigma 7, sehingga saya membuat baju Miracle 7 Nirtik, keajaiban 7. Kenapa? Capeknya sama, kerjanya sama, sama-sama prospek, sama-sama capek, tapi hasilnya yang berbeda, Bapak Ibu. Makanya saya selalu kalau bisa tim 7, saya arahkan 7. Oh Pak, saya tidak bisa 7, tapi saya punya uang 4 hak usaha, bisa Bapak Ibu. Ditusuk sate dulu. Baru nanti bangun ke dalam. Bisa, semua bisa diatur. Yang penting kita sudah membuka paradigmanya calon prospekan kita 1, 3, dan 7. Saya yakin dan percaya teman-teman, ketika teman-teman membuka paradigma calon prospekannya, pasti mereka akan sadar dan berpikir mereka akan ambil 7. Kenapa? Karena selalu penekanan akhir bahasa saya, posisi awal menentukan hasil akhir. Itu penekanan bahasa saya. Ketika saya sudah mau mengclosing seseorang. Tapi terserah Ibu, mau ambil 1 atau 7. Yang penting saya sudah menjelaskan apa perbedaan 1 hak usaha dan 7 hak usaha. Jadi saya tidak disalahkan Bapak Ibu ketika saya sudah menjelaskan. Nah, takutnya kita tidak menjelaskan, kita juga salah nanti. Akhirnya apa? Akhirnya ya maju kena, mundur kena. Kalau saya hajar, Bu. Saya harus Pak Okto penekanannya di mana? Di potensi penghasilan dengan potensi reward.
Penekanannya di situ Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ambil 7 hak usaha atau istilah saya 7 toko, potensi penghasilan Bapak Ibu ke depannya 7 dikali 2 juta sama dengan 14 juta per hari. Bayangkan kalau teman-teman semua timnya ambil 7, apa enggak jadi sultan? Yang pertama. Terus buka lagi paradigmanya. Bu, kalau ibu ambil 7, 7 kali ibu dapat per. 7 kali ibu dapat sapir. 7 kali ibu dapat emerald. 7 kali ibu dapat diamond. 7 kali ibu dapat crown. 100 juta. 7 kali ibu dapat 500 juta crown ambassador. Yang terakhir Bu, 7 kali ibu dapat 1 miliar Royal Crown Ambassador. Totalnya berapa Bu? Pak Okto, 11 miliar 329.500 rupiah. Seperti itu. Saya selalu membuka paradigma. Karena apa? Saya tidak mau disalahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita sudah menjelaskan, alhamdulillah, pasti diambil 7. Itu teknik saya di lapangan. Selalu saya berbicara potensi penghasilan. Saya selalu berbicara potensi reward. Tidak ada yang saya tutup-tutupin, itulah teknik saya prospek di lapangan. Jadi, oh kok Pak Okto closing 7, 14, 21. Ya saya buka paradigmanya. Dan saya melihat lawan saya siapa. Ketika saya sudah membukakan paradigma, saya pasti closing. Kenapa? Tidak, saya selalu buka paradigmanya. Bu, mohon maaf. Kalau ibu ambil 7, berarti kan modalnya 1.750.000. Dan cashback-nya kan 300.000 besoknya. Berarti modal ibu hanya 1.450.000. Bu, mohon maaf sebelumnya. Bisnis apa yang dibangun dengan modal 1.750.000 sekarang? Mau jual bakso? Mohon maaf Bu, gerobaknya aja 5 juta. Belum mangkoknya, belum sendoknya. Pasti dia lawan prospekan kita pasti mikir, iya ya, benar juga kata Pak. Nah, coba Bu, kita sama-sama berjuang di Nirti 6 bulan ke depan, saya yakin uang Ibu bisa lebih. Modalnya berapa waktu? 1.750.000. Tidak puluhan juta, Bu. Oh gitu ya. Jadi kita harus meyakinkan prospekan, kita dulu harus yakin. Jangan pada saat calon prospekan kita bertanya, kita bingung. Oh, terus kalau 7 berapa? Tunggu dulu, Bu. Saya hitung dulu, Bu. Langsung sebut angka tersebut supaya teman-teman kelihatan profesional. Walaupun itu salah. Oh, jadi begini, Bu. Mohon maaf. Bisa diperbaikin, Bapak Ibu. Karena apa? Takutnya kalau teman-teman mau main 7, tiba-tiba coba hitungkan. Teman-teman pakai kalkulator lagi. Jangan, hajar saja. Karena bisnis nirti kita yang lebih paham. Kalau kita berpikir, kalau tidak salah Bu, 1.600.000 ya. Sudah lama mikir salah. Ya. Pak tuh terlalu banyak. Jangan-jangan akhirnya nanti kita jadi dukun. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Panto. Thank you.
Ya, baik. Terima kasih Pak Okto penjelasannya. Nah, ini menarik sekali ya Pak Okto. Nah, pada malam hari ini Pak Okto sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan apa yang Pak Okto lakukan selama ini. Nah, mungkin dari pengalaman Pak Okto, mungkin ada beberapa yang bisa diceritakan, ya, saya diceritakan tentang yang tadi mungkin ada orang yang awalnya tidak mau bergabung, ya awalnya tidak mau bergabung, kemudian ketika bertemu dengan Pak Okto jelaskan mulai dari tadi membuka mindset, kemudian percaya diri dan seterusnya, sehingga akhirnya bergabung dan gabungnya bukan hanya sekedar beli satu box, tapi mungkin beberapa. Nah, mungkin ada beberapa pengalaman mungkin Pak Okto bisa ceritakan, Pak. Jadi pengalaman-pengalaman itu sangat berharga buat pelajaran bagi kita semua. Silakan Pak Okto. Oke Pak Aji. Jadi perlu teman-teman sadari, saya ada salah satu leader di Bogor, saya tidak usah sebut namanya. Itu ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya enggak cerita bisnis dulu. Saya melihat situasi di rumahnya atau lingkungannya. Manusia paling suka dipuji. Nah, ketika saya presentasi dia menolak. Alhamdulillah, saya tersenyum. Alhamdulillah, dia menolak. Artinya, ketika dia menolak, saya yakin dan percaya ketika saya menjelaskan, pasti dia closing. Karena apa? Satu, saya tidak pernah berbicara bisnis. Kalau datang di rumah orang tersebut, tidak pernah bicara bisnis, Pak. Tapi saya melihat, saya selalu bertanya kabar. Bu, gimana kabar? Baik. Anak-anak gimana? Sehat? Nah, kebetulan di rumah beliau ada sebuah akuarium. Di situ aku puji, Bu, itu akuariumnya bagus banget ya. Oh iya Pak Okto, itu suami saya yang suka ikan. Oh iya, sama dong hobi saya. Akhirnya nyambung, cairlah suasana. Sehingga ketika aku menjelaskan, itu apa Pak Okto MLM? Kalau MLM aku nggak mau. Nggak apa-apa Bu, Ibu nggak mau. Emang siapa yang mau prospek Ibu? Aku hanya bersedekah informasi. Ketika Ibu mau, Alhamdulillah. Ketika Ibu nggak mau, ya bukan rezeki Ibu. Dengan tantangnya dia mengatakan, saya nggak suka MLM. Ini membuat saya terpacu, saya tidak suka MLM. Oke Bu, Ibu nggak suka MLM, tapi suka duit nggak? Duit, iya kalau duit mah semua orang suka Pak Oktong. Saya cuma bilang, Bu, perlu Ibu sadari bahwa bisnis MLM adalah tempatnya cari duit yang banyak. Boleh nggak aku minta waktu 5 menit untuk menjelaskan marketing plan-nya? Dengan mungkin dia antara nggak enak atau enggak, saya langsung, boleh ya Bu? Aku ambil kertas, ya, aku jelasin bla 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 bla, singkat cerita dia langsung join 7. Karena orang menolak ketika dia tidak paham. Nah, mungkin teman-teman kalau menjalankan offline, mungkin langsung berbicara bisnis. Saran saya jangan dulu deh. Tanya kabar dulu keluarganya. Nah, baru bicara bisnis. Nah, yang kedua, pengalaman saya di Sukabumi. Saya ketemu salah satu leader besar via telepon. Alhamdulillah, dia menantang saya, Pak, bisa nggak datang ke Sukabumi? Saya nggak usah sebut nama. Saya bilang, oke, boleh. Tapi Bapak join dulu. Ibu join dulu. Terus kalau join gimana? Ya nanti aku turun Sukabumi, aku hajar Sukabumi. Nah, karena mungkin beliau mau lihat komitmen saya, sehingga dia transfer. Ya kan, dia transfer, saya harus komitmen juga dong. Seorang leader kita harus komitmen, apalagi offline. Nah, singkat cerita udah, jujur aku belum pernah injak Sukabumi pada saat itu. Tapi aku memberanikan diri. Saya sudah bilang iya, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus jabanin. Nah, setelah dia join, 3 titik saya harus ke sana sesuai dengan permintaan dan komitmen. Sehingga setelah saya datang di sana, saya hajar, saya jelaskan MP-nya ngerti,
Dan alhamdulillah dia tambah 4 titik lagi. Dan alhamdulillah beliau sekarang lagi menikmati hasilnya. Nah, pengalaman saya ketika saya diajak, Pak Okto, bisa enggak kita ke Cianjur? Saya bilang, Pak, jangankan Cianjur, ujung kulon pun saya jabanin, yang penting ada manusia. Alhamdulillah, saya ketemu di sana, salah satu leader besar, saya enggak usah sebut merek, awalnya aku udah ditakut-takutin, Pak, enggak usah bicara motivasi, karena beliau ini leader besar, bla bla bla. Tapi saya bukan tipikal pecundang. Saya bilang, ya Bu. Singkat cerita kami datang di sana. Saya membaca lingkupnya. Saya membaca, waduh, ini kok leader besar seperti ini. Wah, ada apa? Ya kan, teman-teman. Jadi ketika saya disuruh menjelaskan, saya tidak pakai motivasi lagi karena saya sudah diingatkan oleh leader saya. Jangan motivasi Pak, oke, tidak apa-apa, saya tidak motivasi. Yang penting saya berserta MPNIR Team. Dan alhamdulillah ketika saya menjelaskan kami pada saat itu tidak ada whiteboard. Alhamdulillah saya melihat belakang kalender ada, jadi belakang kalender itu aku gunakan dengan spidol. Nah, singkat cerita aku cerita tentang MPNRT, beliau sambil memerhatikan tentang saya selalu penekanan, sekali lagi saya selalu penekanan di potensi income dan potensi reward. Itu yang saya selalu tekan. Alhamdulillah ketika selesai saya menjelaskan, dia bertanya, Pak Okto, ini perusahaan Nirti jebol. Wow, hitungannya di mana Pak? Wah ini kan MP begini, begini, begini. Waduh ini mah dukun, belum pelajari dia tuh. Nah singkat cerita saya jelaskan, Pak, perusahaan mana ada yang mau buat bisnis hanya buat scam. Yang pertama, Nirti memiliki 3 ketahanan. Pertama, kita adalah bonus pairing 5 pasang dibayarkan. Setiap sertifikat kita 3 juta wajib cloning. Dan cloning itu tidak bisa di dalam, tapi di luar kiri dan kanan. Itu pengaman perusahaan, Pak. Jebolnya di mana, Bapak Ibu? Oh iya ya, berarti ini tahan, Pak. Singkat cerita, dia menggunakan akal the power 5 menit. The power handphone, apa yang dilakukan, dia ambil handphone, dia telepon saudaranya, pinjam uang, join 7 titik. Karena dia sudah yakin. Karena apa? Ketika dia bertanya, jebol ini Nirti, saya bisa menjawab dengan santai, tidak gugup. Tidak perlu saya telepon lagi absen saya, Pak Haji. Ya kan? Saya langsung jawab lantang saja. Sehingga apa? Terjadi closing. Nah, salah satu leader saya juga di Bandung, itu kami sempat berargumen lewat telepon, tapi saya bilang, bro, nggak asik kalau lewat telepon, yuk gue jabanin, datang sana. Ya udah, lu kapan ke Bandung? Ya lu kapan maunya? Nah, singkat cerita, dia telepon siangnya, malamnya aku hajar Bandung. Tiba pagi di Bandung. Nah, singkat cerita kami begadang, beda sistem Nirti. Awalnya dia jadi profesor, pengamat. Maksud saya pengamat, ya banyak berandai-andai, oh ini jangan-jangan. Tapi saya mampu meyakinkan sekali lagi dengan penekanan potensi penghasilan dan potensi reward. Dan alhamdulillah dia langsung join 7 titik. Nah, seperti itu Pak Haji. Ya, baik Pak Okto, menarik sekali ya, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan ya, Bapak Ibu. Ini pelajaran yang berharga bagi kita semua. Jadi yang pertama tadi Pak Okto menyampaikan, kita bicara offline ya, karena Pak Okto kan memang offline ya. Jadi gini, ketika ketemu berjumpa dengan prospek kita pertama kali, ya kita harus menanyakan kabar dulu dan sebagainya. Dan penting, tadi poin yang saya dapatkan dari Pak Okto adalah ketika duduk di ruang tamunya, perhatikan apa yang ada di dalam di ruang tamu tersebut. Nah, hal-hal apa yang bisa dipuji. Ya, tadi Pak Okto melakukan hal itu.
ketika ada, kayak kebetulan tadi yang contohkan adalah akuarium. Ya, ketika akuarium ada ikan, nah Pak Okto bisa bicara di situ. Dan kebetulan saya juga suka dengan ikan. Nah, itu adalah poin penting ya. Poin penting artinya ketika Pak Okto menyampaikan hal itu sudah ada kedekatan, walaupun orang itu mungkin entah sudah dikenal ataupun belum dikenal, tetapi ketika Pak Okto menyampaikan hal itu, jadi merasa dekat. Ya, Pak Okto sudah masuk ke dalam dalam frekuensi dari orang tersebut ya, karena menyampaikan tentang sama-sama suka ikan tadi. Nah, oke. Dan Pak Okto dengan yakinnya dalam hal ini dengan yakinnya otomatis Bapak Ibu harus mempelajari kelebihan dari marketing plan kita, kemudian juga pengaman apa saja yang tadi Pak Okto sampaikan, kemudian juga keyakinan bahwa orang ini kita sedang akan memberikan informasi ya, karena informasi ini sangat berharga sekali. Ketika kita menyampaikan ini, kalau dia mengambil, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, Pak Okto tidak pernah memikirkan bahwa kalau saya mensponsori orang itu saya dapat 50.000. Enggak, kalau seperti itu berarti kita di awal saja niatannya untuk mendapatkan 50.000. Karena banyak dari orang menjalankan MLM yang di Nirti artinya ketika sponsori saya dapat 50.000. Tapi Pak Okto bisa menggambarkan dengan jelas bahwa ini mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, kemudian poin yang lainnya adalah Pak Okto menjelaskan ya pentingnya dengan kalau misalnya mengambil keputusan dengan bergabung dengan beberapa hak usaha. Ya, kenapa? Karena dengan beberapa usaha tadi menunjukkan bahwa potensinya luar biasa. Jadi penanganan Pak Okto adalah potensi dari income harian dan potensi dari reward. Nah, supaya Pak Okto tadi sudah jelaskan, jangan sampai nanti Bapak Ibu disalahkan, loh kok nggak dijelaskan waktu itu kalau 1 berapa, kalau 3 berapa, kalau 7 berapa, dan seterusnya. Nah, jadi itu keyakinan ya, yang penting adalah keyakinan Bapak Ibu. Jadi jangan takut dulu. Ya, tadi Pak Okto menyampaikan saya nggak suka MLM. Ya, tapi pertanyaan Pak Okto, Bapak Ibu jangan takut dulu, jangan ciut dulu. Ya, tapi Pak Okto mengatakan nggak apa-apa Bu, nggak suka MLM, tapi duit suka nggak? Nah, kalau ditanya duit suka nggak ada orang nggak suka duit, pasti kan gitu kan? Nggak ada. Ketika tanya, ya artinya begini Bapak Ibu, kita nggak pedulikan dengan bisnis apapun ya. Tapi kalau misalnya yang kita bawa kan MLM ya, orang nggak suka MLM nggak masalah. Tapi masalahnya Ibu suka duit nggak? Ketika suka duit ya berarti cocok, Ibu adalah orang yang cocok untuk menjalankan bisnis, karena yang kita bicarakan adalah duit ya. Oke, jadi beberapa hal itu yang Bapak Ibu bisa ambil pengalamannya. Artinya pengalaman banyak di antara kita yang takut atau ragu-ragu ketika ada ini nanti ada leader besar ya. Bapak Ibu jangan takut dulu. Nah, Pak Okto pernah bercerita ke saya dan ini bagi saya adalah menarik sekali. Ya, mungkin bisa juga pengalaman untuk ke Bapak Ibu sekalian, karena mungkin nanti Pak Okto melanjutkan ceritanya, ya, melanjutkan cerita ini. Karena Pak Okto beberapa kali menyampaikan ke saya bahwa ketemu leader besar, dia menyampaikan begini, rata-rata kalau leader yang lama begini, ya saya pernah dapat reward A, B, atau apapun lah, ya, apapun. Dan ya Pak Okto pasti bertanya, tahun berapa itu Pak? Ya, mungkin orang itu mengatakan 2014 Pak. Wah, 2014. Apa jawaban Pak Okto? Itu 2014 Pak. Sekarang 2022. Kalau memang Bapak benar-benar leader, buktikan di Nirti, karena di Nirti lebih mudah. Oh, itu kan kalimatnya orang pede Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada leader besar kemudian dikatakan, saya dulu pernah mendapatkan reward yang misalnya reward misalnya sampai sekian ratus juta di perusahaan MLM. Ya, mungkin Bapak Ibu merasa ciut dulu, wah saya belum apa-apa. Jangan salah Bapak Ibu. Bapak Ibu dibandingkan dengan mereka lebih hebat Bapak dan Ibu. Kenapa? Bapak dan Ibu sudah memulainya. Ya, sudah memulai, dia belum tentu loh. Ya, belum tentu mungkin dia leader besar di masa lalunya, tapi belum tentu Bapak Ibu di sini sudah mendapatkan pearl, mendapatkan safir, mendapatkan emerald. Belum tentu kalau dia jalan di sini,
dia bisa seperti itu. Makanya Pak Okto ada kalimat seperti itu. Tahun berapa itu Pak? 2014. Hari ini 2022, kalau Bapak memang betul-betul leader besar, tunjukkan di Nirti Pak, karena di Nirti lebih mudah. Ya, ini menarik bagi saya, karena menariknya adalah ini adalah bentuk sebuah PD atau percaya diri ya. Jadi PD dari Pak Okto menunjukkan bahwa Pak Okto sangat pede bahwa ini bagus gitu loh. Ya, oke. Baik Pak Okto, karena saya tadi sudah mengawali cerita itu, mungkin Pak Okto bisa lanjutkan cerita saya karena Pak Okto yang mengalami ya, yang saya tangkap adalah itu. Jadi kalau ketemu dengan leader-leader besar, apa yang Pak Okto lakukan? Oke, Pak Yi, makasih banyak atas waktunya. Saya biasanya kalau ketemu sama leader-leader besar, saya nggak pernah ciut. Kenapa? Karena dia makan nasi, saya makan nasi. Nah, terus kalau saya sudah berhadapan di meja, sudah berargumen, menjelaskan bisnis Nirti A, B, C, dan D, selalu mereka mengatakan bahwa, loh, Nirti kan ini bonusnya cuma 50.000. Kapan kayanya? Nah, teman-teman harus punya power. Kalau saya selalu dapat, ya tunggu dulu bos, jangan lihat 50-nya, lihat 20.000-nya. Kan lebih kecil. Nah, tapi jangan lupa, jangan salah, pengalinya 100% berapa bos? 100. Berarti 2 juta. Nah, kemarin malam ada salah satu leader besar yang saya temuin di warkop. Saya tidak usah sebut namanya, tapi saya hanya menampar dengan sebuah bahasa. Artinya seperti ini bahasa saya, teman-teman. Saya menjelaskan tentang peluang bisnis di Nirti. Dia ngomong, wah 50.000 mah kecil. Saya diam, tapi saya lagi ngatur bahasa. Bahasa apa yang membuat saya akan menampar orang tersebut. Nah, singkat cerita, karena kuping saya sudah panas, saya bilang, oke bro, sekarang kita melihat, oke, bonus Nirti memang kecil, 50.000, tetapi jangan lihat sponsornya, lihat pairingnya, 20.000-nya. Ingat, 20.000 dikali 100 sama dengan 2 juta. Dan dia baru sadar, ternyata dia baru sadar melihat MP Nirti bahwa bonus pairing di Nirti adalah bonus yang hoki. Dan singkat cerita dia selalu ngomong, saya dulu di perusahaan A, perusahaan B, C, dan D. Saya cuma ngomong, itu tahun berapa bro? 2014 sampai 2016. Waduh, berarti 2 tahun 4 kali pindah MLM. Berarti dia adalah AKLI, Asosiasi Kutu Loncat se-Indonesia. Saya cuma bilang, bro, ini 2022. Kalau Anda betul-betul leader besar, buktikan di Nirti. Karena bisnis Nirti, MP-nya sangat simpel. Hanya 3 bonus. Bonus sponsor, pasangan, reward. Beda yang di punyamu. Punyamu sampai 8 bonus, tetapi tidak ada yang berbonus. Nah, singkat cerita, dia langsung memutuskan, oke saudara, saya fight dan saya sudah yakin saya akan besarkan dan insya Allah saya akan naik panggung di Januari. Karena apa? Karena saya yakin orang ini pasti akan join. Karena apa? Karena bisnis Nirti simple. Tidak ada hitungan-hitungannya yang aneh-aneh. Tidak ada jebakan Batman seperti tetangga sebelah. Bonus sampai 8 macam. Alhamdulillah para leadernya tetanus semua, terdaftar tanpa bonus. Jadi kan bingung. Perusahaan menyediakan 8 level bonus, tetapi bonusnya mereka tidak ada, kan lucu.
Jadi ya sangat disayangkan. Jadi kalau saya di lapangan itu saya tidak pernah gentar. Mau dia mau leader besar kek, dia mau siapa kek, yang penting selama dia makan nasi pasti saya prospek. Saya tidak akan gentar. Seperti itu Pak Haji. Eh, baik, Pak Okto. Terima kasih Pak Okto. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu dengan leader, Bapak Ibu jangan langsung ciut terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang tadi Pak Okto sampaikan ya, yang pertama adalah beda ya, berbeda bahwa di sana seperti apa, di sini seperti apa, dan itulah tahun kapan ya, tahun kapan sehingga ini adalah tahun yang berbeda ya. Tadi Pak Okto menyampaikan 2014, sekarang itu 2022. Artinya kalau memang betul-betul leader besar, dia bisa membuktikan di sini. Dan yang paling penting itu tadi, jangan merasa kalah dulu, jangan merasa ciut dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum menjelaskan, ya, belum menjelaskan. Artinya kalau Bapak Ibu belum menjelaskan, bagaimana Bapak Ibu tahu kalau dia tidak tertarik? Ya, bagaimana kalau tidak tertarik? Jadi Bapak Ibu harus jelaskan terlebih dulu sehingga kita bisa tahu bahwa dia tertarik atau tidak tertarik. Ya, artinya harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Sebentar saya matikan handphone. Nah, oke. Ya. Jadi harus dilakukan, tujuannya adalah kita baru tahu dia tertarik atau tidak tertarik, dan jangan takut terlebih dahulu. Ya, saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit waktu saya menjalankan bisnis MLM, saya punya ada downline saya ya ini saya cerita sedikit ya. Itu paranormal yang cukup dikenal ya, dikenal, pasiennya banyak, bahkan ada beberapa artis yang pakai dia ya yang bukan dari saya sih, tapi dari downline saya. Saya bilang begini, oh Bu, Ibu enak dong Bu, kalau menjalankan bisnis ini Ibu langsung lihat dulu, oh ini dia mau, ini nggak mau, ini mau, dia nggak mau. Apa jawaban dia? Ya nggak bisa gitu Pak Haji, tetap harus dipresentasi katanya. Wah, berarti artinya ya, padahal dia terkenal loh, banyak artis yang pakai dia. Ya, artinya Bapak Ibu, artinya lakukan saja. Seperti Pak Okto tadi, lakukan saja karena kita belum tahu hasil akhirnya. Jadi jangan takut dulu. Ya, jadi jangan berandai-andai, jangan nanti gimana ya, tapi ambil positifnya ya. Jadi jangan pernah mempunyai pikiran, wah nanti kalau nggak join gimana ya. Harus dibalik Bapak Ibu. Nanti kalau join gimana ya? Ya, harus dibalik seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Okto, ini jadi tadi menarik sekali ya, menarik sekali ada orang yang leader. Kita tadi berbicara leader dan langsung closing dengan jumlah yang bukan hanya satu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya Pak Okto, karena Pak Okto pernah cerita ke saya, ya, kita kan produknya sabun ya, produknya sabun. Dan apa yang kita sampaikan tentang produk sabun ini? Mencerahkan, ya kan? Mencerahkan, kemudian juga menghaluskan, ya artinya kulit artinya badan, ya bisa juga untuk wajah. Nah, menariknya Bapak Ibu, Pak Okto ini mensponsori ya, bukan dari downline-nya, sekali lagi, mensponsori seseorang yang untuk kulitnya itu artinya untuk menjadi glowing. Ini seorang pria. Tapi Pak Okto ini bisa mengclosing orang tersebut untuk ngambil keputusan, dan gabungnya bukan hanya satu loh ya. Dia langsung bergabung beberapa dan berniat untuk menjalankan. Padahal Pak Okto cerita ya karena pekerjaannya orang itu bekerjanya di lebih banyak di jalan, ya otomatis kulitnya ya hitam, kelam dan sebagainya. Tapi Pak Okto tetap punya keyakinan. Nah, gimana ceritanya itu Pak Okto? Jadi kalau orang seperti itu Pak, saya biasa bukan berbicara, saya hanya berbicara peluang usaha. Saya mencoba membuka paradigma seseorang. Artinya seperti ini. Saya selalu membuat lawan saya itu nyaman dulu. Baru saya masuk di bisnis. Contoh, salah satu member saya yang ada di Bogor, saya selalu tanya, Pak, itu udah berapa lama jualan seperti itu? Ya lumayan Pak Okto, bla 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 bla.
sekitar 20 tahun. Pak, kira-kira kalau ada bisnis dengan modal 250.000 bisa merubah kehidupan Bapak, mau nggak? Saya selalu pakai intonasi bahasa, penekanan. Mau Pak, tapi kan mohon maaf, saya kan tidak bisa bicara loh. Tuh, Bapak bicara, ya kan? Nah, Pak, kira-kira ada nggak temannya Bapak yang suka duit 2 orang? Dia pasti mikir, dia langsung mikir, kalau cuma 2 orang yang suka duit, banyak Pak. Nah, Bapak join di bisnis ini, aku bantu. Temukan saya 2 orang tersebut itu untuk saya presentasi tentang peluang usaha ini. Oh, gitu ya Pak? Iya. Wah, kalau itu mah gampang Pak. Nanti datang di kampung saya. Nah, singkat cerita, setelah saya presentasi dan dia menyerahkan duitnya. Dia mencoba dulu 2 paket, ya kan? Tiba-tiba dagangannya lancar dan saya diketemukan dengan orang tersebut. Singkat cerita, saya presentasi daftar namanya dan alhamdulillah closing. Karena apa? Saya tidak pernah memilih-milih seseorang untuk join di bisnis Nirti. Karena saya bukan dukun. Siapa tahu orang yang kita tidak pilih itu adalah mutiara kita. Maka rugilah teman-teman. Kalau saya, jangan pernah senyum dengan saya. Pasti saya prospek. Mau laki-laki, perempuan. Karena apa? Prinsip saya, ketika saya presentasi orang tersebut dan dia join, itulah mutiara saya. Seperti itu, Pak Haji. Iya, baik. Menarik ya, menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Karena jadi Pak Okto ini pengalamannya banyak ya, pengalaman banyak yang paling penting tadi ya PD ya. Kenapa? Ya karena kita menawarkan sesuatu yang baik, benar dan bukan sesuatu yang tidak benar ya. Artinya bisnis yang tidak boleh dijalankan ya. Oke. Baik. Kemudian saya ingat waktu itu Pak Okto ada cerita yang di Kota Bogor ya, yang di Kota Bogor di mana yang Pak Okto habis pulang dari Jogja, saya ingat saya gitu ya, habis pulang dari Jogja dan sama waktu itu juga menyampaikan bahwa dia tidak suka dengan MLM ya, saya nggak mau dengan MLM, tapi kenyataannya dia sampai mengatakan, wah ini Pak Okto ini hebat nih, kok bisa ngambil uang saya? Maksudnya ngambil uang saya itu maksudnya dia transfer ya, jadi ya, mungkin bisa diceritakan Pak Okto. Yang orang mana itu, Pak? Yang Bogor. Karena Bogor ya? Pak, gini, Bapak Ibu ya, ini penting sekali ya. Pak Okto ini hampir setiap malam itu selalu teleponan dengan saya. Ya, ini juga penting juga dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Artinya berhubungan dengan upline aktif ya, upline aktif itu penting. Kenapa? Karena ini kenapa kita perlu komunikasi? Karena kita untuk tetap cas energi ya, tetap cas energi ya, kita punya kita hari ini apa yang kita lakukan, kemudian itu kita cas energi kita ya, tujuannya adalah ya supaya kita tetap semangat, karena kalau tidak kita cerita, tidak berkomunikasi ya mungkin kita merasakan bahwa ya ini hanya bikin-bikin saja, tapi kalau kita cerita itu akan ya ada orang yang untuk mensupport kita juga ya, atau mensupport artinya mensupport bahwa ternyata apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu hal yang biasa misalnya, atau mungkin ada beberapa hal untuk yang menjadikan solusi ya. Oke, kembali lagi ke yang tadi Pak Okto. Jadi untuk yang di Bogor itu Pak Okto, yang saya ingat karena Pak Okto cerita yang kok ini Pak Okto bisa-bisanya ngambil uang saya ya, karena Pak Okto barusan dari Jogja pakai belangkon. Iya ini karena belangkon saya itu loh Pak. Oke Pak Haji, makasih Pak Haji. Jadi ceritanya itu ketika saya datang, memang orang tersebut itu alergi MLM, alergi banget.
Saya nggak tahu ada mustika apa di belangkon tersebut. Ya kan? Nah, singkat cerita saya cuma bilang, Bu, sayang loh kalau ibu nggak join di Nirti. Sayangnya kenapa? Bu, ibu nggak mau putih, nggak mau cerah kulitnya. Dia mau. Nah, satu-satunya sabun hanya Nirti yang membuat kulit Anda glowing. Kenapa? Karena dia terbuat dari susu fermentasi. Yang kedua, ada klorofil. Oh gitu ya, Pak? Iya. Ibu pilih mana? Sayang duit atau sayang suami? Wah, udahlah Pak Okto. Sayang suami lah. Udah, makanya beli sabun, Bu. Nah, singkat cerita dia transfer 3 titik. Dan saya kasih dia mini gold, Pak. Tanda terima kasih. Oke, Bu, aku kasih mini gold ya, 0,02 ya. Nah, dan alhamdulillah dia sedikit lagi jadi Pak. Padahal dia alergi MLM. Dan alhamdulillah, karena alerginya itu dia gak sembuh, Pak, karena sabun Nirti. Karena bonusnya masuk 100, 200, tapi kan konsisten. Jadi saya suka mencari bahasa di mana orang tersebut ketika saya ngomong langsung kena. Nggak perlu tanya-tanya apa lagi, ini terbuat dari mana, nggak ada. Pokoknya bahan-bahan Nirti itu udah melengket di otak saya. Karena apa? Karena saya yakin bahwa Nirti ini akan membesar ketika kita satu visi, satu misi. Jadi nggak ada, alhamdulillah Pak. Selama 12 tahun saya menjalankan bisnis, orang bilang MLM, mulut lewat mulut. Alhamdulillah Nirti yang saya rasakan hasilnya maksimal. Biasanya nanti setahun baru nampak, ya kan? Makanya ya saya bilang sama teman-teman bahwa sangat disayangkan ketika Anda tidak lari dari sekarang. Seperti itu. Dan baru ada selama saya bermain bisnis MLM, itu baru ada MLM dalam waktu 2 bulan bikin acara recognition. Belum ada, Pak. Selama saya 12 tahun di dunia persilatan. Beri aplaus yang meriah kepada Bapak Aji Priambodo. Jadi saya selalu ketika mereka bertanya, Pak, saya nggak jawab. Saya tanya balik. Seperti itu. Kalau saya bertanya, beliau bertanya, saya jawab, maka selesai. Jadi saya selalu akhiri dengan pertanyaan. Sehingga nyambung, Mbak, cerita. Seperti itu, Pak Haji. Ya, baik. Terima kasih, Pak Okto. Nah, ini poin penting juga, ya, poin penting juga. Kalau dia bertanya, ya, jawablah dengan pertanyaan juga, ya. Artinya begini, jangan sekedar menjawab, tapi harus ada akhir pertanyaan, ya. Mungkin gini, kasih satu contoh, karena kan tadi Pak Okto cerita cukup banyak, ya, cukup banyak. Nah, mungkin kasih satu contoh saja, kasih satu contoh. Misalnya saya seorang prospek, ya, saya seorang prospek. Apa yang jawabannya Pak Okto yang tadi disampaikan selalu dengan dijawab juga dengan pertanyaan. Oke, misalnya begini, yang sering ditanyakan oleh prospek, misalnya gini, loh Pak Okto, tapi ini kan MLM Pak Okto. Apa yang Pak Okto jawab? Ya supaya teman-teman ada contoh konkretnya. Oh, ini bukan MLM, tapi ini adalah multi level marketing. Nah, itu Pak, kalau saya ditanya seperti itu. Oh, ini kan MLM. Oh, bukan. Ini adalah multi level marketing. Kalau multi level marketing, Pak Okto saya mau. Padahal kan selama ini, Pak, mohon maaf, 3 huruf itu yang membuat masyarakat risih sebenarnya. Padahal sama doang. Kalau dipanjangkan ya multi level marketing juga. Nah, mungkin begini, Pak. Kalau saya sering terjadi ada 2 kendala buat teman-teman, apalagi khususnya yang ibu-ibu. Oh, saya nggak ada duit. Ya, Ya kan? Kalau gimana itu? saya selalu bilang,
Bu, mohon maaf. Saya selalu pakai mohon maaf. Karena apa? Saya tidak tahu lawan saya siapa. Mungkin dia istri pejabat atau siapa, saya selalu minta maaf. Nah, maaf Bu, Allah murka loh kalau ibu bilang nggak ada duit. Ada duit tapi nggak cukup. Tapi saya cium-cium dari sini di lemari ada di selip-selipan baju ada kok Bu 250. Nah, saya selalu tekan, hati-hati loh Bu, ucapan adalah doa. Oh iya Pak Okto ada nih. Bukan lagi 250, 750 Pak. Itu yang teknik yang selalu saya pakai. Karena secara logika tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya duit. Cuman dia ragu Pak untuk mengeluarkan. Kalau saya senjata ampuh saya. Atau kalau bilang, saya tanya suami dulu ya Pak Okto. Ini sudah dia makanan saya. Bu, maaf, beribu-ribu maaf. Bu, kalau suami ibu lihat yang bening-bening di luar, tanya ibu nggak? Enggak. Makanya harus pakai sabun Nirti, biar glowing. Nah, itu salah satu senjata ampuh saya, Pak, ketika saya di lapangan. Jadi, tidak ada yang bisa lolos. Berapa satu, Pak Okto? Kalau ibu ya 250.000 lah. Nggak bisa kok, nggak bisa, Bu. Itu aja kalau ibu beli di orang lain 300.000, Bu. Saya 2,5 deh, nggak apa-apa, ambil pertemanan. Jadi seperti itu, Pak. Kadang kita teman-teman tidak yakin, tidak pede dengan dirinya sendiri. Belum mencoba, jangan-jangan. Kalau saya selalu ajarkan salah satu leader saya di Bogor dengan di Makassar, saya selalu bilang, hajar saja. Mau closing urusan belakang. Yang penting satu pegangan saya yang selalu saya sampai sekarang, semakin banyak saya ditolak, semakin cepat saya sukses. Kenapa? Karena saya melakukan tugas saya di Nirti, presentasi. Kalau saya tidak pernah ditolak, mohon maaf, berarti Anda tidak pernah presentasi. Itu yang tersave di otak saya, alam bawah sadar saya. Jadi saya satu hari presentasi 10 orang. Mau jam berapa? Kalau saya, kan saya laki-laki Pak. Artinya saya cambuk diri saya. Saya hukum diri saya. Kalau saya tidak ketemu 5-10 orang dalam satu hari, saya tidak pulang rumah. Terserah dia mau join atau tidak, terserah. Yang penting saya berbicara dari bibir saya setiap hari, Nirti. Karena rumus yang saya pakai adalah ketika saya prospek 10 orang setiap hari atau 5 orang setiap hari, dikali 30 hari, berarti kan ada 150 orang. Masa nggak ada yang closing? Jadi ya saya selalu cambuk diri saya, yang selalu saya bilang, Pak Haji ngomong, saya belum menemukan member terbaik di tim saya. Tetapi member terbaik ada di daftar nama saya. Artinya saya disuruh presentasi setiap hari. Dan saya selalu memakai hukum Pareto. Setiap sehari saya harus presentasi, mau closing atau tidak urusan belakang. Yang penting saya melakukan tugas saya. Tugas saya adalah presentasi. Masa sih dalam 1 bulan gak ada yang closing? Yang kalau kita offline ya paling penekanan di potensi penghasilan dan potensi reward. Itu saja sih Pak kalau saya di lapangan. Ya, baik. Terima kasih Pak Okto. Ya, jadi menarik sekali pada malam hari ini ya. Pada malam hari ini Pak Okto sudah menceritakan untuk pengalaman-pengalaman Pak Okto, di mana banyak sekali dari pengalaman-pengalaman Pak Okto ini yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, contohnya kan tadi kalau tadi nih, ya mungkin Bapak Ibu nggak punya pemikiran ini, tapi dari Pak Okto pada malam hari ini menarik sekali. Ya, terutama mungkin ibu-ibu kan, ketika mengajak temannya, ke teman-temannya ibu-ibu juga, kalau ada yang bertanya gini,
ya bertanya, saya tanyakan suami saya dulu ya. Ya. Ya, saya juga baru dapat jawabannya pada malam hari ini ya. Karena saya memiliki jawaban yang berbeda ya, jawaban yang berbeda. Tapi Pak Okto nggak, jangan jawaban ini orang udah nggak pakai mikir lagi, ya udah nggak pakai mikir lagi, langsung mengambil keputusan ya. Ya, saya tanya suami saya dulu ya. Jawaban Pak Okto dijawab dengan pertanyaan lagi, Bu, emang kalau suaminya lihat yang bening-bening di luar, emang tanya ibu dulu. Nah, artinya Bapak Ibu, artinya ibu atau temannya ibu itu ya gunakan sabunnya supaya ya lebih cerah lagi gitu ya. Ya itu jawaban itu sudah langsung ini ya, istilahnya langsung telak, jawab memukul, artinya iya benar juga ya. Artinya apa? Banyak yang ingin penampilannya bagus ya, penampilan bagus harus dalam arti adalah penampilan secara ya kulit ya. Tapi mosok sama suaminya nggak boleh, kan nggak mungkin kan gitu ya. Oke, ya baik Bapak Ibu, kita tanpa terasa ya sudah hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Okto ya atas waktunya. Dan ini Pak Okto ini posisi sekarang sedang bukan di Makassar ya, bukan di Makassar tapi sedang di mana nih Pak Okto? Biasa Pak, mencari sesop nasi Pak. Babalian. Kan disuruh Ya. ngepingkan Nusantara Pak. Kenapa? Kan disuruh ngepingkan Nusantara Indonesia Timur. Oh ya, oke. Ya, oke, baik. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Pak Okto. Pak Okto tadi sudah menyampaikan posisinya sedang di Parepare, artinya di Sulawesi Selatan juga. Ya, padahal beliau kemarin, saya barusan kontak-kontak aja kemarin itu ya, masih di kota Makassar, sekarang udah di Parepare. Ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Okto, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami, dan seperti yang saya sampaikan, nanti kita akan rekaman ini akan kita tampilkan di YouTube ya. Namun ada yang kami edit sedikit karena kan mungkin ada beberapa hal yang tadi ada kesalahan teknis dan sebagainya ya, supaya nanti bisa dilihat kembali, bisa dipelajari, diulang-ulang kembali ya. Oke, baik, sebelum kita tutup saya mengingatkan kembali ya, untuk Bapak Ibu yang sudah mensponsori, jangan lupa ajarkan bagaimana untuk masuk ke website ya, kemudian juga bagaimana untuk mengganti passwordnya segera dirubah, dan juga bagaimana membuat token ya, karena token itu untuk menginput data ya, ataupun untuk transfer PIN ya. Dan Bapak Ibu, tanggal 14 Agustus kami sudah persiapkan semuanya ya, nanti di Kota Bogor ya. Di Kota Bogor Bapak Ibu bisa hadir dan merasakan suasana aura yang luar biasa ya, dan di situ nanti kita akan banyak yang sudah berhasil yang menunjukkan bukti-buktinya. Jadi Bapak Ibu akan melihat bukti-bukti yang sudah banyak berhasil di bisnis kita ini, dan nanti di dalam acara tersebut juga kita akan belajar banyak dari para leader-leader ya, dan juga di situ juga kita bisa menganalisa bahwa bisnis ini jalan atau tidak ya, bagi Anda yang suka menganalisa. Kemudian bagi Anda yang suka dengan keramaian ya, acara itu ramai ya, acara itu pasti akan ramai sekali karena nanti akan dengan panggung dengan layar lebar 3x6 meter, kemudian ada lampu-lampu, ada efek untuk smoke atau asap ya, kemudian di situ musiknya juga kencang, jadi pasti akan ramai sekali. Dan bagi Anda yang masih berpikir apakah saya datang atau tidak, saya ada ragu-ragu, saran kami datang saja ya. Saya datang nggak Pak? Kenapa? Saya datang nggak Pak? Ya datang. Loh, Pak Okto di posisi sekarang ada di Makassar, tapi pasti beliau datang nah, ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan terutama untuk Pak Okto, ya terima kasih atas waktunya, ya. Terima kasih juga atas pelajaran yang diberikan kepada kita, dan Bapak Ibu, dan persiapkan diri Anda, ya persiapkan diri Anda karena tanggal 14 Agustus adalah bukti atau Anda bisa menunjukkan bahwa Anda layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Masih ada waktu Bapak Ibu, yang belum mencapai Pearl masih bisa kejar mencapai Pearl, yang belum mencapai Safir masih ada waktu mencapai Safir, yang belum mencapai Emerald ada waktu untuk mencapai Emerald.
Ya, baik Bapak Ibu, sekian dari kami dan sukses untuk kita semua. Selamat malam, mic-nya bisa dibuka. Silakan. Thank you Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, Pak Terima Okto. kasih. Selamat Terima kasih semuanya, Bapak Ibu Biar kita sekalian. bisa menjalankan seperti Pak Okto ya. Ada Bu Widi ya, Bu Widi juga dari Taiwan ini. Bu Widi juga lihat di sini. Terima kasih, Ada Pak beberapa Okto. tadi yang dari Singapura, ada juga dari Indonesia Timur. Pokoknya luar biasa pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya tutup. Penghargaan. Mohon izin saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Selamat malam. Pak Haji.